Cerita cinta semasa SMA. Aku tuh punya pengalaman cinta yang paling membahagiakan di dunia. Kayak seakan-akan dunia naik kedua gitu. Satu perempuan bisa untuk satu laki-laki. Mungkin saya paling rumit kayaknya. Karena waktu aku dekat sama si kakak tingkat ini memang Ada yang prinsipnya mau langsung ngegas. Ada yang prinsipnya tebar jala sebanyak-banyaknya, ya kan? Urusan ada yang nangkep jalanya apa enggak itu urusan belakangan, ya kan? Ada yang memilih untuk menyimpan itu dalam diam. Asik. Luar biasa sekali ya pengalaman teman-teman ya. By the way, nggak ada yang mau nanya-nanya saya. Saya kayaknya mau nanya Kogi ya. aku juga mau nanya. Oke, Fania dulu. Ya aku mau nanya. Jadi kan Jangan berat-berat. Ini berat banget lagi, lebih berat dibanding badan saya. Jadi kan saya tuh pernah menjadikan Pagi salah satu panutan dalam percintaan. Sampai detik ini juga sih. Karena yang waktu Pagi sama yang dulu itu, yang mantan Pagi itu. Karena kan Pagi juga kenalnya udah lama banget tuh. Terus Pagi udah menjalin hubungan, udah mau serius, tapi ternyata rencana Tuhan beda kan. Nah aku yakin banget sebelum Pagi menjalin hubungan itu pasti Pagi udah bawa dalam doa dulu dong. Tapi ternyata rencana Tuhan berbeda tuh. Terus bagaimana Pagi menanggapinya? Pasti kan sedih kan? Ya kalau saya pribadi dibilang sedih pasti. Ya galau parahnya tuh 3 bulan ya. 3 bulan pasca putus itu ya. Apalagi yang tadi Fania bilang, gila men, ini tuh udah berlangsung sejak masih sekolah ya. Masih ijo-ijonya, masih pucuk-pucuknya ya kan. Kalau orang bilang tuh cinta pada pandangan pertama ya. Kalian masih percaya gak sih sama itu? Karena kayaknya anak-anak sekarang tuh udah mulai ignore ya. Sama konsep cinta pada pandangan pertama. Karena dianggap udah naif. Kalau saya sih jujur aja. Saya dulu termasuk orang yang percaya sama hal itu. Dan saya merasa sempat membuktikan. Buktinya bertahun-tahun awet. Ya ada badai sih ada aja badai. Tapi toh kembali lagi gitu ya kepada pangkuan saya, Cela. Ya. Nah, didoain tuh pasti didoakan. Kita semua kan backgroundnya dari sekolah yang sangat mengedepankan doa lebih dari apapun, bener nggak? Termasuk dalam urusan cinta pasti harus didoain. Nah waktu didoain terus faktanya terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada kecewanya juga. Tapi saya nggak bisa menyalahkan keadaan. Kenapa? Karena saya belajar begini. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan harus seperti yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan mengendalikan respon kita meski keadaan tidak sesuai dengan harapan. Itulah yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Kan banyak orang sering ngomong ya, lu harus berdamai sama diri lu, tapi nggak ngerti apa itu berdamai. Nah, saya belajar bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah yaitu meskipun keadaan nggak sesuai dengan yang lu harapkan, setidaknya lu bisa mengendalikan respon lu pada keadaan yang nggak sesuai harapan itu. Meskipun situasinya sulit, lu tetap meresponnya dengan benar. Itu sih. Dan hari itu saya memilih untuk ya sudah meresponnya dengan benar. Mungkin ini nggak jodoh, bukan yang terbaik dari Tuhan, ya kan? Dan sudah setahun berselang. For your information guys, sudah setahun pasca putus. Sekarang saya sudah siap untuk menjalin hubungan yang baru, sudah buka hati. Mantap. Dan tiga lay ini pasti tahu lah. Saya sudah mulai mendekatkan diri kepada ya banyak wanita di luar sana. Lo kan di sini nggak boleh sebut merek. Oke, gimana? Cukup jelas nggak Van? Atau masih kurang penjelasan? Jelas Pagi, jelas. Terima kasih Pagi.
Sama-sama, Van. Jadi ternyata yang kita anggap dulu baik, nggak baik-baik juga. Baiknya menurut kriteria siapa dulu. Selama ini kan kita lebih pakai penilaian kita, kriteria kita untuk menilai keadaan, menilai sesuatu, termasuk menilai orang yang akan kita jadikan sebagai pacar atau pasangan kita. Ya kan? Ternyata penilaian kita nggak sebagus penilaian Tuhan. Jadi intinya sih yang saya pelajari adalah gunakan penilaian Tuhan. Gunakan standar Tuhan dalam menilai waktu kita mau mengambil keputusan. Bukan standarnya kita. Gitu sih. Kalau mau hasil yang terbaik. Oke, Willy, silakan. Saya mau nanya, jauh belakang kan ini kan temanya cinta di SMA. Nah, yang kita tahu, saya pribadi lah, yang saya tahu adalah Gideon ini katanya adalah salah satu cowok yang lumayan terkenal di salah satu, ya bisa dibilang di sekolah itu. Di sekolah itu karena lulus yang umur 16 tahun kalau nggak salah ya, lulus 16 tahun. Dan juga ya dibilang kalau nggak salah dia pernah nyombongin diri ya, karena pernah sering diajak nonton bareng kakak-kakak tingkat ya kan. Tapi bukan saya yang good player ya. Ataunya Pak Gideon yang good player nih. Nah, di masa itu tuh di masanya Pak Gideon, di masanya Pak Gideon pada masa itu gimana nih? Maksudnya kayak good player kah atau gimana gitu loh? Wah, ini juga nggak kalah serem ya pertanyaannya. Nyesel loh saya. Kasih kesempatan bertanya. Iya. Saya harus akui, ya, di masa SMA saya cukup charming. Saya harus akui loh, fakta ya. Dan kalau boleh dibilang, saya sekolah itu usianya muda. Bahkan termasuk yang paling muda di antara teman-teman yang lain. Saya ingat banget masuk SD aja 5 tahun setengah ya. Belum genap 6 tahun gitu. Dan banyak juga teman-teman saya SD itu justru di usia 7 tahun baru mulai. Saya 5 tahun setengah. Jadi waktu saya masuk ke sekolah itu, ke SMA kita, ya, saya paling muda ke yayasan itu, termasuk sampai ke perguruan tingginya, dan saya termasuk paling muda. Jadi wajar kalau di anak maska. Ya, teman-teman, dulu saya juga pernah ikut sinetron kecil-kecilan waktu lulus SMP, FTV kecil-kecilan, ya, diajak-ajak teman. Mungkin kalau saya nggak masuk sekolah kita nih, mungkin saya juga udah seriusin itu. Cuma karena masuk sekolah kita, tinggal di asrama, nggak diterusin. Dan ternyata waktu itu banyak juga kakak-kakak kelas yang pernah nonton serial FTV-nya atau sinetronnya, dan saya nggak perlu sebut di sini karena bukan sponsor juga, ya kan. Jadi kayak, kayaknya pernah ngeliat kamu, gitulah ya. Dan salah satu serialnya berkaitan dengan dongeng Pinocchio, ya. Waktu itu saya berperan, mungkin nggak tahu ya, kalian masih kecil banget lah waktu itu ya. Dulu sempat ada FTV-nya di SCTV, gitu, tentang ya Pinocchio yang jatuh cinta lah, kurang lebih gitu. Terus saya jadi Pinocchio yang versi remajanya. Terus ya ada yang kenalin gitu. Kan kamu yang jadi Pinocchio, ya. Terus kok mau meninggalkan dunia itu terus masuk sekolah ini? Itu malah yang cerita ya. Jadi kalau dibilang good player, ya iyalah, saya memanfaatkan itu semua. Memanfaatkan tuh maksudnya gini. Mulai ada ya. Mulai ada ya. Akhirnya jadi rebutan dalam aku udah pengertian serius banget dengan ini. Jadi rebutan tuh maksudnya gini. Saya tuh jadi mereka waktu itu ya, khususnya sih kakak-kakak kuliah ya. Kalau yang SMA mungkin karena duitnya juga terbatas. Beda sama zaman kalian waktu SMA, banyak duit. Kalau anak SMA di zaman saya tuh nggak tahu ya. Untuk jajan di warung aja kok sulit ya. Jadi lebih banyak kakak-kakak yang mahasiswa yang rebutan. Hari ini tuh kakak A gitu ya. Ajak saya, yuk Gideon temenin kakak. Dulu ada Senin ya. Mall apa ya, saya lupa di sini.
Mall apa sih, lupa lah saya. Atrium Senen ya, diajak nonton gitu. Lagi saya suka nonton kan, hobi saya nonton bioskop. Ya kesempatan lah ya kan. Waduh. Iya lah, sosok polos, nggak ngerti apa-apa ya kan. Terus besoknya kakak yang lain, temenin kakak ke Anem yuk, makan bakmi ya kan, udah bayarin ya kan. Sampai ke Alfamart aja minta ditemenin sama saya. Jadi ya, itu sih cukup menikmati masa SMA ya. Maksudnya apa? Ya mungkin mereka lebih ngelihatnya ke gini, oh berondong nih ya kan, keren ya kan. Kalau saya lebih ngelihatnya sih, wah lumayan nih, gue bisa bertahan hidup di asrama melalui Waduh. Parah. Jadi saya memanfaatkan kemudaan saya dan kecharmingan saya. Ya pasti kalian bisa bayangin lah ya, di usia begini aja masih charming, apalagi di masa itu ya. Waduh. Mata mau muntah itu, minum mata mau muntah. Ya Fania mungkin mau kesel, mau apa nih? Silakan marah-marah. Ya, kalau enggak ada yang melayang ya. Pengen menghakimi tapi dosa. Kenapa saya juga nggak terlalu merespon? Ya seperti yang tadi sih sebenarnya. Karena saya dari SMP kan sudah punya pacar. Jadi sejujurnya di masa SMA, saya nggak kayak teman-teman yang pusing dengan kejombloan. Aduh, gue jomblo, gue sendiri. Nggak ada teman chat, terus mulai nyari-nyari. Dari itu saya, maksudnya di masa itu saya ngerasa nggak butuh karena udah punya sejak SMP gitu. Jadi di saat mungkin teman-teman yang lain di usia SMA sibuk mencari pacar, menyenangi dirinya, kalau saya ngerasa udah punya. Saat lagi mengalami kegagalan itu ada nggak sih kayak jadi apa ya, jadi kayak penyesalan banget. Sedangkan aku nih ya, yang maksudnya aku yang belum matang, yang udah ngalamin kayak gitu, yang ya jatuh cinta tapi gagal, itu kan aku jadi sekarang tuh efeknya aku melabeli cowok tuh sama, dan ya jadi nggak bagus lah istilahnya, jadi pokoknya nggak bagus gitu. Nah Pagi tuh ada nggak sih kayak gitu, karena punya pengalaman yang nggak enak, jadi akibatnya di saat ini gitu. Oke, udah mulai sedih nih ya. Kalau dibilang sedih, ya pasti sisi penyesalan juga ada ya. Maksudnya, gila dari SMP cuy, berapa tahun saya ngejalanin itu gitu ya. Dan selama bertahun-tahun itu juga pasti banyak yang sudah dikorbankan. Ya kita nggak bisa naik ya, waktu iya berkorban. Ya kan, uang. Isi pulsa emang pakai duit. Dulu kan saya belum punya motor, kuliah baru saya bisa kredit motor. Jadi semasa sekolah ya naik-naik angkutan umum. Apalagi teman-teman tahu ya, kita sekolahnya di Jakarta Pusat, terus saya pacarnya di Bekasi. Akhirnya ya kalau ngapel tuh ya sekitaran Bekasi, paling jauh tuh Taman Mini. Teman-teman tahu nggak tuh, di Taman Mini ada mall namanya Tamin Square. Nah itu jadi salah satu langganan kami untuk ngapel ya. Itu kan pakai duit. Traktir nonton, beliin hadiah ulang tahun, surprise, ya kan. Belum lagi tenaga juga pasti terkuras ya, pikiran, emosi, wah banyak lah ya. Tapi saya anggap itu jadi gimana Marta? Tapi Pagi, maksudku itu kan imbasnya yang penyesalan yang maksudnya bisa dilewatin ini. Misalnya contohnya aku susah sih membahasakannya. Misalnya contohnya aku, imbasnya tuh lebih kepada penyesalan yang akhirnya jadi dampaknya ke aku juga. Aku melabeli semua cowok tuh sama, dan jadinya kayak gitu. Saat aku nggak mencoba bangun hubungan, cuman malah jadinya kayak PHP-in cowok gitu loh. Padahal aku nggak, ya susah lah gitu dijelasinnya. Maksudnya ada nggak sih Pagi yang kayak gitu, imbas David gak usah geleng-geleng gitu, Willy. Bukan yang kepenyesalan kayak gitu, itu kan umum ya maksudnya. Ini pribadi lah gitu loh Pagi. Padahal sengaja saya tutupin tuh. Masih tercium juga ya sama Marta ya.
Ya jujur aja, gara-gara yang terakhir ini, saya tuh ngerasa capek. Capek, maksudnya gini, capek untuk memulai kembali hubungan yang baru ya. Ya teman-teman tahu lah konsekuensinya pasti jadi mesti kenalan lagi sama seseorang, ya kan, masuk lagi dalam dunianya dia yang baru, mesti beradaptasi, kenal lagi keluarganya, kenal lagi apa kelemahan kelebihannya, ya kan, dan belum tentu juga bakal berhasil, ya, siapa tahu bisa gagal lagi kayak yang kemarin. Jadi di titik itu sih, waktu itu lelah gitu, akhirnya ya banyak lah yang berspekulasi, ya teman-teman juga tahu lah ya, cerita-cerita tentang saya ya, masa lalu saya gimana, kejatuhan saya, ya kan, banyak juga yang mengkait-kaitkan itu gitu, dianggap wah dia udah mati rasa sama perempuan. Jadi saya belak-belakan aja ya, kan keterbukaan awal dari ketahuan. Ya banyak yang berspekulasi, wah dia udah nggak punya perasaan lagi nih berarti sama perempuan, trauma atau apa saja. Itu terserah sih, orang kan bisa menilai karena mereka menilai dari jauh, ya kan. Mereka bukan saya, gitu. Yang menjalani adalah saya. Kalau saya bukan lebih ke sana, saya lebih ke, ya itu tadi sih, capek, gimana sih, kayak lu tuh udah berjuang bertahun-tahun, ternyata di ending lu tahu yang lu perjuangin itu sia-sia, nggak ada hasilnya, ya, nggak sesuai dengan yang lu harapin, gitu. Terus sekarang lu mesti mulai lagi dari nol, itu tuh pasti kayaknya, gila nih, sakit hati yang lalu udah gue lalui, ya kan, cemburu-cemburunya, ya kan, belum parno-parnonya, itu tuh kayak kebayang-kebayang lagi, capeknya bikin kejutan-kejutan, ya, jadi lebih ke sana sih arahnya ya. Gimana masih ada tak? waktu nggak? Gali lagi tak? Yang Gali satu lagi. lagi. Oke, yang ini ada hubungannya dengan ini juga, dengan yang tadi. Kan udah lama nih pada hubungan sama doi, mantan doi ya, gimana? Maksudnya dalam senggang waktu yang lama itu emang nggak nemuin ketidakcocokan sampai akhirnya maksudnya sampai akhirnya tuh jadi lama banget. Emang saat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu nggak nemuin kah? Udah kayak maksudnya kecocokan gitu kan. Ini kan jadi menyakitkan banget dan pahit banget kan, udah lama banget gitu. Kayak udah harapannya tuh udah langsung ya udah tinggal nikah gitu. Maksudnya ya nangkep nggak pagi? Nangkep. Bener sih tak. Bodohnya kita tuh gitu ya. Waktu ngejalanin, kayaknya tuh semuanya manis, semuanya bunga. Wajar sih. Saya pakai teori psikologi dikit boleh nggak ya? Takutnya jadi berat nih. Wajar karena gini. Ya teman-teman pasti pernah lah jatuh cinta, pernah lah menjalin hubungan spesial dengan seseorang. Terus banyak yang kasih masukan, kayaknya tuh kita bodoh, buta, ya kan? Kayak gelap mata. Terus giliran udah selesai hubungan itu, perasaan cinta itu udah reda, baru kayak nyadar, baru mikir lagi, oh iya ya, kok dulu gue bego banget ya? Kok gue mau sih dulu gini. Ya, karena gini, secara psikologi waktu kita jatuh cinta, hormon bahagia itu produktif, ya, lebih dari biasanya. Efek samping dari hormon bahagia, kita jadi nggak berpikir logis. Bukan nggak, maksudnya kurang berpikir logis. Makanya ada istilah kan, tai aja bisa kayak coklat ya, rasanya ya, waktu orang lagi jatuh cinta kan. Iya, karena itu, kita jadi lebih menggunakan otak kanan kita. Otak kanan itu kan lebih ke imajinasi, ya, harapan-harapan, gitu. Itu ada di sebelah kanan. Sementara sebelah kiri itu lebih ke fakta, berpikir logis, analisa. Kalau kanan tuh lebih berandai-andai, imajinasi, harapan. Jadi waktu kita lagi falling in love, ya hormon bahagia itu lebih memacu kita berpikir dengan menggunakan otak kanan. Oke, singkatnya, ya, seperti yang saya alami, pasti juga yang teman-teman alami. Waktu lu jatuh cinta dan lu menemukan ketidakcocokan, pasti di dalam diri lu masih kayak ada pembelaan kan. Namanya juga proses, ya. Pasti wajar kok.
ada yang nggak cocok, yang berumah tangga aja bisa nggak cocok, tapi buktinya bisa aja tuh mereka bertahan. Nah, jadi kayak ada afirmasi-afirmasi seperti itu di dalam diri saya. Makanya penting banget punya namanya prinsip. Nah, ini udah lazim sih kita dengar ya. Prinsip sama komitmen sebenarnya bagus untuk ngedirect hidup kita tetap fokus sama tujuan. Kenapa kita jadi sering bukan nggak punya tujuan padahal? Kalau boleh ditanya nih, kita semua pasti punya tujuan. Cuma kenapa kadang sering belok-belok, ya sering hilang, sering salah jalan. Bukan nggak punya tujuan, nggak fokus. Karena nggak ada komitmen, karena nggak punya prinsip. Gitu. Jadi yang saya pelajari sih, dalam menjalin hubungan, bukan hanya soal cantik atau gantengnya, bukan hanya soal cocok atau enggaknya, ya, atau tadi mungkin kayak Raja bilang tadi, terlalu cepat atau enggak, gitu. Bukan soal itu aja. Tapi yang paling penting, apa tujuan Anda menjalin hubungan? Apakah hanya untuk senang-senang aja? Biar ada teman chatting? Apalagi lagi stay at home kayak gini? Boring. Karantina. Banyak tugas pagi. Aduh. Ya, ada yang cari pasangan, tujuannya cuma buat gengsi sosial. Biar ada yang bisa dipamerin. Mana cewek lo atau mana cowok lo? Nih. Jadi kesannya tuh nggak ngenes-ngenes banget gitu. Ada yang tujuannya biar lebih hemat. Apa-apa jadi ditraktir. Iya bener nggak? Mau kemana-mana ada yang nganter. Iya dong. Wah, ini kan bahaya kalau tujuannya kayak gitu. Ini juga salah sih sebenarnya. Kalau tujuannya karena usia. Banyak juga yang udah mulai komentarin pagi. Akhirnya saya udah ngalamin apa yang orang-orang alamin di TV ya. Ketika pergi ke kumpulan keluarga atau kumpulan teman, udah mulai disinggung-singgung ya kan. Kapan menikah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh udah mulai hantui ya. Dulu tuh saya ngeliatin di TV, apaan sih lebay banget. Masa lu ditanyain gitu aja sampai ketakutan, sampai panik. Biasa aja lagi. Tapi jujur aja, waktu sekarang saya mulai ditanya-tanya gitu ya mulai kepikiran aja. Apalagi dibanding-bandingin. Ini si A nih, teman kita nih udah married. Ini si B udah punya anak. Ya, yang lebih parah nih saudara lu anaknya ada 2 malah. Lu jangan kan anak ya, jodoh lu aja belum jelas di mana ya. sakit bener itu, sakit banget. Tapi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman menjalin hubungan hanya karena tujuannya, aduh usia gua udah ketuaan, itu bahaya teman-teman. Nah, itu bahaya. Daripada nanti nyesel di tengah jalan, sebaiknya coba kita evaluasi lagi apa tujuan kita. Itu sih. Zona nyaman, nyamannya kita tuh ya di sini. Zona nyaman, nyamannya kita tuh ya di sini.